Udah nampak ya? Ya, sip. Ini mungkin saya mulai dari awal dulu ya. Apa pasal-pasal yang terkait, yang bermasalah, yang saya teman-teman udah tahu semua begitu, tapi mungkin lebih baik saya mengantarkan dari awal supaya ke terakhir-terakhirnya nanti agak nyambung gitu. Tidak to the point. Nggak apa-apa ya. Ya, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kan banyak sekali ya pasal-pasal yang bermasalah terhadap lingkungan hidup, dan ketika saya trace dari awal begitu, mulai dari bidang sumber daya alam bab 3, memang niat dari undang-undang ini kan memang benar-benar memperpendek jalur-jalur proses perizinan sehingga lebih memudahkan bagi investasi menanamkan modalnya. Nah, di bab 3 itu disebutkan secara jelas bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha itu dilakukan melalui penerapan perizinan berbasis risiko, kemudian penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, pengadaan tanah, penyederhanaan perizinan sektor, dan juga persyaratan investasi. Nah, ini yang menjadi masalah pertama ya, bagaimana perubahan rezim izin menjadi perizinan berusaha berbasis risiko, dan ini kemudian dilakukan berdasarkan penetapan tingkat bahaya dan potensi bahaya pada kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan pemanfaatan sumber daya. Nah, ini potensi bahaya dibagi menjadi tidak pernah terjadi, jarang terjadi, pernah terjadi, sering terjadi, gitu, sehingga ditetapkan risiko rendah, menengah, dan tinggi. Nah, ini kalau di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada di bagian kedua pasal 7 sampai 17. Dan kalau perizinan berusaha berisiko rendah itu nanti dia dapat NIB, kemudian berisiko menengah rendah NIB plus sertifikat standar, kemudian berisiko menengah tinggi NIB plus sertifikat standar, dan berisiko tinggi NIB plus izin. Ini yang menjadi banyak perdebatan, karena bagaimana orang bisa menentukan resiko gitu ya, bahwa ini resiko rendah, resiko menengah, resiko tinggi. Ini kebanyakan akan dilakukan berdasarkan tafsir orang yang menetapkan resiko, standar resiko itu. Nah, kemudian soal izin lingkungan, saya ke sini dulu ya. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Nah, ini dilakukan melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat layak fungsi. Nah, ini ada di pasal 17 sampai 18, 21, dan pasal 30. Dan undang-undang yang terkait sektor ini adalah Undang-Undang Penataan Ruang, kemudian Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Undang-Undang Kelautan, dan Geospasial. Kemudian ini soal penataan ruang. Dalam pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa dalam hal pemerintah belum menyusun dan menyediakan RDTR, pelaku usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada pemerintah pusat secara elektronik. Nah, kemudian setelah memperoleh persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pelaku usaha sudah dapat langsung melakukan kegiatan usahanya. Nah, ini di sini perizinan didapatkan berdasarkan penilaian subjektif dari pemerintah pusat tanpa melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan usahanya ya. Jadi begitu dia mengajukan, kemudian sudah bisa langsung melakukan kegiatan usahanya. Kemudian soal izin pemanfaatan ruang itu diatur dalam pasal 1 angka 32, dia diganti dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, penghilangan izin pemanfaatan ruang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu berarti ancaman pidana terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang otomatis hilang ya, nggak ada dengan diubahnya itu menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kemudian hal yang lain yang terkait dengan ancaman terhadap lingkungan hidup adalah kewenangan ya, soal sentralisasi, soal penyelenggaraan penataan ruang, wewenang pemerintah daerah diatur ulang oleh pemerintah pusat sehingga semakin kecil, menyempit, dan terbatas. Kemudian juga soal kewenangan Pemkab dan desa. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja menghapus beberapa pasal di dalam Undang-Undang Penataan Ruang sehingga seluruh kewenangan penataan ruang di tingkat kecamatan hingga pedesaan dihilangkan.
Dan penghapusan pasal-pasal ini akan berimplikasi pada hilangnya kewenangan penyelenggaraan pembangunan pedesaan oleh pemerintah kabupaten hingga desa, sebagaimana diamanatkan dengan Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Kemudian di Undang-Undang 27 tahun 2007, UU-CK mengurangi hukuman penjara bagi korporasi pelanggar ketentuan pemanfaatan ruang dari sebelumnya pemberatan 3 kali dari pidana menjadi sepertiga kali dari pidana denda. Kemudian pengenaan sanksi administratif disebutkan pada pasal 16A dan 71 ya, para pelanggar pemanfaatan ruang perairan yang tidak memenuhi perizinan berusaha hanya dikenai sanksi administratif. Kemudian ada klausul juga ya di pasal 18 ayat 1 tentang perubahan Undang-Undang Pesisir, itu ada penambahan klausul tentang rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu sebagai upaya untuk bisa memanfaatkan kawasan pesisir dengan dalih kawasan strategis nasional. Jika melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang yang bersifat strategis dan belum dimuat dalam rencana tata ruang, pemanfaatan ruang bisa tetap dapat dilaksanakan dengan atau tanpa rekomendasi. Nah, ini kemudahan yang lain di sektor pesisir. Kemudian konfirmasi kesesuaian laut. Konfirmasi kesesuaian ruang laut itu juga ada ya, diatur di pasal 22A, di mana pemanfaatan ruang pesisir yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang tidak termasuk dalam kebijakan nasional yang bersifat strategis diberikan dalam bentuk konfirmasi kesesuaian ruang laut. Nah, ini yang khusus tentang PPLH, ini ada beberapa prinsip, nanti mungkin secara detail bisa disampaikan juga oleh Renaldo. Ini yang sering disebut-sebut orang, beberapa hal yang dilemahkan soal AMDAL, kemudian partisipasi masyarakat dalam AMDAL, izin lingkungan, pembuangan limbah B3, sanksi, dan juga penghilangan prinsip, bukan penghilangan ya, pelemahan prinsip strict liability. Nah, sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja ini menyebutkan bahwa dokumen AMDAL merupakan uji kelayakan lingkungan hidup merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan atau kegiatan, dan uji kelayakan ini dibentuk oleh lembaga uji kelayakan pemerintah pusat yang terdiri dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Jika di Undang-Undang 32 dokumen AMDAL dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL yang diantaranya anggotanya adalah wakil dari masyarakat yang terkena dampak dan juga organisasi lingkungan hidup, maka di Undang-Undang Cipta Kerja partisipasi masyarakat dan organisasi lingkungan hidup dihilangkan, hanya ditetapkan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, dan undang-undang ini pun hanya membatasi peran masyarakat. Hanya mereka yang terkena dampak langsung, dan tidak dijelaskan ya siapa masyarakat yang terkena dampak langsung. Kemudian hak masyarakat untuk mengajukan keberatan atas dokumen AMDAL dihapuskan, pemberian informasi yang transparan dan lengkap juga dihapuskan, dan kriteria untuk dapat memperoleh sertifikat kompetensi penyusun AMDAL, pengaturannya dipindah ke PP ya, tidak lagi di dalam undang-undang. Nah, kemudian soal penghapusan izin lingkungan. Jadi izin lingkungan itu adalah prasyarat untuk pelaku usaha mendapatkan izin usaha, dan ketika dicabut maka izin usaha batal. Tapi karena di Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada izin lingkungan, yang ada hanya persetujuan lingkungan, di mana terma persetujuan lingkungan juga tidak dikenal ya di dalam hukum administrasi, maka tidak jelas apa yang terjadi dengan izin usaha. Jika persetujuan lingkungan dicabut, maka tidak ada dampaknya pada izin usaha. Yang juga dihilangkan adalah pembatalan izin lingkungan di gugatan pembatalan izin lingkungan di pengadilan, meskipun sebetulnya dari banyak pendapat para ahli yang lain, dihapuskannya izin lingkungan itu bisa tetap membuat masyarakat menggugat di pengadilan ya. Nah, pengumuman permohonan dan keputusan izin lingkungan yang dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat kini diubah menjadi sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jika dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup pengumuman diupayakan dengan cara yang mudah diketahui masyarakat, dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak disebutkan bagaimana bentuk pengumumannya.
Kemudian soal limbah B3 ya, jika sebelumnya soal limbah B3 ini kewenangan dari juga pemerintah daerah, namun Undang-Undang Cipta Kerja mengubahnya sehingga dikembalikan kepada pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya kebagian fungsi sampingan seperti memfasilitasi pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan limbah B3 dan kebagian hasil polusi dan pencemaran dari limbah B3. Bahkan setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan baku mutu lingkungan dan mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Pada pasal 59 ayat 3, setiap orang yang tidak dapat melakukan sendiri pengelolaan limbah B3 dapat menyerahkan pengelolaannya kepada pihak lain. Nah, ini saya juga kemudahan bagi orang, bagi pengusaha untuk mengolah limbah karena bisa ditransfer kepada orang lain. Kemudian di bagian sanksi administratif ya, membuang limbah B3 tanpa izin itu bukan tindak pidana dan hanya dikenakan sanksi administratif. Demikian juga sanksi administratif dikenakan pada pencemar dan perusak lingkungan hidup, menyusun AMDAL tanpa sertifikat, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dan ini merupakan apa ya, ada hal-hal yang sebenarnya ada kejahatan tapi diampuni oleh undang-undang ini ya, kejahatan-kejahatan serius dan berdampak luas di dalam lingkungan hidup diampuni oleh undang-undang ini. Kemudian sanksi pidana adalah pilihan kedua setelah sanksi administratif, dan masalahnya siapa aparat hukum yang akan memproses perkaranya dan menentukan hukumannya, apakah aparat penegak hukum sesuai dengan KUHP atau ada skema penegakan hukum yang lain, apakah kepolisian, siapa yang akan menindaklanjuti perkara pidananya. Kemudian ini soal perubahan Undang-Undang 41 tentang kehutanan ya, nanti mungkin bisa dilihat sendiri bagaimana pengukuhan kawasan hutan seharusnya diprioritaskan bagi kawasan yang terdapat klaim pihak ketiga. Kemudian ada hak masyarakat yang terancam untuk diabaikan di sekitar kawasan hutan. Kemudian menghapus kawasan hutan seluas 30% dari DAS, begitu. Kemudian menghilangkan persetujuan DPR dalam perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dan akibatnya adalah hilangnya hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang berada dalam klaim kawasan hutan. Kemudian, nah ini sebenarnya tidak terkait, tapi Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan itu kenapa saya sebutkan di sini, karena ada yang disebut dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dengan dalil untuk kepentingan umum atau proyek strategis nasional, maka LP2B dapat dialihfungsikan. Dan ini juga dampaknya terhadap lingkungan hidup dan perubahan iklim. Nah, ini soal pengadaan tanah itu juga bermasalah ya, dan juga penambahan 6 peruntukan kawasan di sini ya, juga akan berdampak pada lingkungan hidup dan perubahan iklim. Kemudian beberapa aturan mengenai ketidakhadiran masyarakat dalam konsultasi publik itu sebenarnya untuk mempermudah perizinan dikeluarkan, termasuk dalam proses AMDAL dan juga persetujuan lingkungan. Kemudian ada juga pengadaan tanah di bawah 5 hektar yang tidak memperhatikan aspek risiko kerusakan alam serta lainnya. Kemudian di dalam pasal 19C disebutkan penetapan lokasi pengadaan tanah tidak memerlukan persyaratan kesesuaian kegiatan ruang, pertimbangan teknis dalam atau di luar kawasan hutan dan pertambangan, di luar kawasan gambut dan AMDAL. Kemudian pengadilan wajib menerima konsinyasi. Jadi ketika masyarakat tidak setuju dengan soal tanah ini, kemudian pengadilan bisa menerima konsinyasi, dan ini sebenarnya memperkuat instrumen perampasan tanah dan membuka ruang konflik pertanahan dengan masyarakat. Nah, soal pengadaan tanah itu juga diserahkan ya kepada badan usaha, sehingga badan usaha bisa melakukan mekanisme pengadaan tanah yang sebetulnya ini adalah harusnya dilakukan oleh negara. Kemudian di isu tambang ada royalti 0%, merupakan iuran yang wajib dibayarkan pengusaha kepada negara, dan dihapuskannya royalti ini menyebabkan menjamurnya perusahaan tambang dan kemudian banyaknya kerusakan lingkungan.
Kemudian pasal yang lain terkait dengan pemanfaatan ruang laut untuk batu bara dan juga pemutihan kejahatan kehutanan di halaman 145 dan 146. Nah, itu pengantar dari pasal-pasal. Dan kemudian setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu terbit, ada 46 ya peraturan pemerintah dan juga 4 perpres, dan ini hanya beberapa di antaranya. Dan kalau kita zoom in sedikit di PP 22 tahun 2021, itu ada beberapa ketentuan yang mempertegas Undang-Undang Cipta Kerja ya. Di antaranya di PP 22 adanya pengecualian AMDAL terhadap kegiatan usaha atau tertentu untuk mereka yang sudah dilengkapi KLHS, kemudian berbatasan dengan kawasan lindung itu dikecualikan. Wilayah yang dilengkapi dengan AMDAL kawasan dan persetujuan lingkungan kawasan dilakukan dalam kondisi kemudian dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana. Itu di pasal 10 ayat 1. Kemudian rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dapat ditetapkan menjadi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib memiliki AMDAL oleh menteri. Jadi PP ini kalau soal AMDAL itu ada pengecualian mana usaha yang wajib AMDAL kemudian bisa dikategorikan sebagai tidak wajib AMDAL. Begitu, dan adanya usaha yang tidak wajib memiliki AMDAL dan juga pengecualian terhadap yang seharusnya menggunakan AMDAL ya. Di antaranya sudah pakai KLHS, kawasan lindung dan lain-lain. Kemudian di PP ini juga ini yang menjadi heboh tahun lalu, yaitu dihapuskannya fly ash dan bottom ash atau FABA dari daftar limbah beracun dan berbahaya, sehingga ini mengakibatkan ancaman serius terhadap lingkungan dan juga perubahan iklim. Karena PP ini memudahkan perusahaan untuk mengolah limbah tanpa treatment dan uji karakter yang menghilangkan kandungan racun dalam FABA sebelum dimanfaatkan kembali. Nah, FABA kemudian bisa diolah dengan menjadi bahan baku infrastruktur, semen, penimbunan lubang tambang, dan ini memberi keuntungan baru bagi korporasi. Kemudian PP yang lain yaitu PP tentang penyelenggaraan kehutanan, PP 23 tahun 2021, itu adanya pengistimewaan untuk yang disebut sebagai proyek strategis nasional. Di dalam pasal 19 ayat 4 disebutkan, tahapan pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan itu dikecualikan untuk PSN, kegiatan PEN, pemulihan ekonomi nasional dan ketahanan pangan, food estate dan energi, serta kegiatan pengadaan tanah reforma agraria akan masuk ke dalam daerah strategis. Jadi ini ada pengecualian untuk penataan batas ya. Nah, 2 tahapan ini pemacangan patok batas dan inventarisasi dan penyelesaian hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas kawasan hutan. Apa konsekuensinya dengan dikecualikannya penataan batas ini? Maka akan mengancam hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan sebagai pihak-pihak ketiga, hak-hak pihak ketiga yang seharusnya dilindungi ketika hendak dilakukan pengukuhan kawasan hutan. Gitu. Kemudian yang lain adalah pencadangan ruang untuk PSN, PEN, food estate dan energi, pencadangan ruang untuk infrastruktur proyek strategis nasional ini dan lain-lain. Itu menjadi kriteria penetapan fungsi kawasan hutan produksi yang bisa dikonversi. Nah, ini sekali lagi tergantung tafsir ya untuk mengalihfungsikan ini HPK. Kemudian penetapan kawasan hutan untuk ketahanan pangan itu bisa dilakukan untuk food estate, kemudian untuk kawasan lindung yang tidak sepenuhnya berfungsi lindung, dan juga yang sudah diberikan persetujuan perhutanan sosial atau untuk reforma agraria. Nah, ini penetapan kawasan untuk ketahanan pangan sendiri ini kan menjadi banyak perdebatan karena ini bisa mengakibatkan terampasnya hak masyarakat lokal, masyarakat adat, bahkan wilayah-wilayah yang nantinya akan menjadi objek reforma agraria maupun perhutanan sosial menjadi objek PSN atau food estate, dan juga bisa mengeperas kawasan hutan sehingga mengakibatkan ancaman terhadap deforestasi dan perubahan iklim. Secara khusus tentang PSN diatur di PP 42 tahun 2021. Dan di sini disebutkan jangan jelas ya, bahwa dalam hal lokasi PSN belum sesuai dengan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang tetap bisa dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang ya. Nah, ini keistimewaan ini membuka peluang terjadinya deforestasi juga di wilayah laut dan yang lain-lain. Kemudian selanjutnya ada PP 24 tahun 2021 tentang pengenaan sanksi administrasi dan tata cara penerimaan negara bukan pajak. Nah, di sini ada satu pasal, yaitu pasal 39 ayat 1 ya. Dalam hal kegiatan usaha yang berada di kawasan hutan lindung merupakan kegiatan strategis yang tidak terelakkan yang memiliki perizinan, maka Menteri memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan. Sekali lagi, atas nama kegiatan strategis, PSN, itu bisa dilakukan apa saja. Nah, di sini kalau kegiatan strategis itu dibatasi ya, minyak dan gas bumi, panas bumi, sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan atau strategis, dan ini bisa ditafsirkan ya, sarana prasarana untuk kepentingan umum yang strategis seperti apa. Saya kurang mungkin 2 slide lagi ya. Nah, ini pelanggaran terhadap komitmen iklim pemerintah yang sebenarnya sudah ada di Paris Agreement. Kemudian kita juga bisa lihat di National Determined Contribution NDC dan LTTS atau Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050. Dokumen-dokumen itu yang sudah dibuat oleh pemerintah dan mereka sudah mencantumkan bahwa pengurangan emisi paling signifikan itu dilakukan dengan cara penurunan yang signifikan dari deforestasi, kerusakan lahan gambut, kemudian peningkatan kemampuan penyerapan karbon dari hutan alam sekunder. Tapi masalahnya di LTTS itu juga memperbolehkan deforestasi seluas 6,8 juta hektar hingga 2050. Ini juga kritik ya terhadap itu. Nah, dari seluruhnya itu, bagaimana dampak terhadap masyarakat rentan? Selama ini konflik-konflik agraria di banyak tempat yang jumlahnya ribuan, itu kan nggak terselesaikan karena konflik itu harus diselesaikan dengan cara yang clean and clear menurut pemerintah. Jadi kalau misalnya perusahaan yang bermasalah, maka perusahaan harus rela untuk melepaskan tanahnya. Yang mana hal ini itu sebenarnya tidak mungkin karena mereka adalah pihak yang berkonflik. Sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk misalnya membatalkan HGU dan lain-lain ya. Kemudian melakukan redistribusi dalam kerangka reforma agraria atau memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat dan lain-lain. Nah, ketika Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba turun, peraturan pemerintah yang sabrak-abrik itu turun, dan melegitimasi Undang-Undang Cipta Kerja, maka konflik ini nggak akan selesai, tapi malah lebih parah, begitu ya. Apalagi dengan keluarnya aturan tentang PSN, khususnya untuk infrastruktur dan food estate. Dan sekarang itu sudah kejadian di mana-mana. Di tahun kemarin saja, 2021 sampai 2022, 4 bulan terakhir ini, konflik karena infrastruktur kan marak di mana-mana. Ada di Wadas, kemudian di Nusa Tenggara Timur, kemudian di Sumatera Utara, dan itu di Kalimantan. Dan itu semuanya tercover oleh media, dan semuanya dibantu oleh aparat. Kemudian food estate juga menjadi masalah sekarang ini karena wilayah-wilayah masyarakat yang mereka tidak setuju dijadikan food estate itu menjadi food estate. Selain melanggar hak masyarakat juga mengakibatkan deforestasi. Kemudian kebijakan pemerintah atau kepala daerah yang selama ini sudah melanggar undang-undang semakin terlegitimasi dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja. Misalnya kasus Kendeng ya, kasus Kendeng itu sudah dibatalkan SK-nya izin lingkungan, tapi kemudian terbit SK yang baru. Cirebon juga begitu. Kemudian Wadas ini semakin kuat ya karena legitimasi PSN dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin itu saja, Mas, pengantar dari saya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mbak Rahma untuk diskusinya. Nanti kita di akhir ya. Kita ke Mas Renaldo. Pak Yando, selamat siang. Mohon maaf kami tadi mulai lebih awal sebelum Pak Yando bergabung. Nggak apa-apa ya Pak? Ya, silakan. Selamat siang semua. Ya, sekarang ke Mas Renaldo. Silakan Mas. Terima kasih. Suara saya terdengar dengan jelas atau ya, sip. kecil? Ya. Jelas ya? Ya. Saya izin share screen dulu. Mungkin udah kelihatan ya. Saya matikan video ya, izin karena supaya internetnya lebih stabil. Oke, nanti Mas. saya aktifkan lagi sudah presentasi. Ya, selamat siang kawan-kawan semua.
mungkin ada beberapa yang akan mirip ya dengan Mbak Rahma tadi. Jadi saya akan coba